Hubungan antara Indonesia dan Malaysia selalu penuh dinamika. Sebagai negara serumpun dengan akar budaya yang sama, keduanya berbagi banyak kesamaan, namun juga sering terjebak dalam ketegangan. Sejarah mencatat, di era Presiden Soekarno, konflik antara kedua negara mencapai puncaknya dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963 sampai 1966 ketika Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Di era inilah muncul istilah Ganyang Malaysia. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia. Meskipun ketegangan mereda, perselisihan terkait pekerja migran, klaim budaya, dan sengketa wilayah masih menjadi sumber friksi, menuntut diplomasi yang cermat dalam menjaga stabilitas kawasan. Dan seperti inilah dinamika hubungan Indonesia dengan Malaysia. Pekerja migran Indonesia atau PMI merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian Malaysia, terutama di sektor konstruksi, perkebunan, dan rumah tangga. Sayangnya, berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak PMI mengalami eksploitasi, upah yang tidak layak, serta perlakuan diskriminatif. Kasus-kasus kekerasan terhadap PMI seringkali menimbulkan kemarahan publik di Indonesia, memperburuk sentimen anti-Malaysia. Pemerintah Indonesia berulang kali menuntut perbaikan perlindungan bagi PMI. Tetapi masalah ini tetap menjadi batu sandungan dalam hubungan diplomatik kedua negara. Sejarah panjang interaksi budaya antara Indonesia dan Malaysia juga seringkali menimbulkan perdebatan mengenai klaim antara warisan budaya tertentu. Kasus seperti klaim Malaysia terhadap tari pendet, batik, reog Ponorogo, dan lagu Rasa Sayange memicu reaksi keras dari masyarakat Indonesia. Isu ini pun semakin diperparah oleh strategi Malaysia dalam mengembangkan industri kebudayaannya, termasuk penggunaan budaya Melayu sebagai alat promosi wisata yang diklaim sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Di sisi lain, sengketa wilayah seperti di perairan Ambalat dan Sipadan Ligitan juga menjadi sumber ketegangan. Meskipun beberapa kasus telah diselesaikan melalui jalur hukum internasional, perbedaan interpretasi atas batas wilayah tetap menjadi potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran lain yang memperburuk hubungan kedua negara ini adalah klaim bahwa Malaysia dapat meminta bantuan militer dari Inggris melalui FPDA jika terjadi konflik dengan Indonesia. FPDA merupakan perjanjian pertahanan yang memungkinkan kerjasama dalam bidang militer antara Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Beberapa analis menganggap bahwa Malaysia berupaya menggunakan perjanjian ini sebagai ancaman potensial terhadap Indonesia. Meskipun demikian, para ahli hubungan internasional menilai bahwa skenario tersebut tidak realistis. Karena FPDA lebih berfokus pada stabilitas kawasan daripada campur tangan langsung dalam konflik bilateral. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki hubungan serumpun, dinamika politik, ekonomi, dan sosial tetap menjadi tantangan besar. Diperlukan upaya diplomasi yang lebih kuat untuk mengatasi perbedaan dan membangun hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Di balik berbagai permasalahan yang mencuat, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia tetap berjalan dan bahkan mengalami peningkatan di berbagai sektor. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia pada tanggal 27 Januari 2025 misalnya, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerjasama strategis kedua negara. Dalam pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, berbagai agenda kerjasama dibahas untuk memperkuat hubungan diplomatik, ekonomi, serta keamanan kawasan. Salah satu aspek utama dalam kerjasama bilateral ini adalah peningkatan sektor perdagangan dan investasi. Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, terus berupaya memperkuat integrasi ekonomi melalui perjanjian dagang serta investasi di bidang infrastruktur dan energi. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan perdagangan bilateral, terutama di sektor minyak kelapa sawit, industri manufaktur, serta ekonomi digital.
Kemudian di sektor pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Malaysia juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga stabilitas kawasan. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan patroli bersama di wilayah perbatasan guna mengatasi ancaman keamanan maritim, termasuk peredaran narkotika, perdagangan manusia, serta pencurian ikan. Selain itu, kerjasama dalam bidang pertahanan melalui latihan militer gabungan dan pertukaran intelijen menjadi bagian dari strategi untuk memastikan keamanan di perairan strategis seperti Selat Malaka. Selain itu, kerjasama di bidang tenaga kerja menjadi perhatian penting dalam hubungan bilateral. Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang besar di Malaysia, kedua negara berupaya memperbaiki regulasi ketenaga kerjaan agar lebih adil dan melindungi hak-hak pekerja migran. Upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perlindungan terhadap pekerja Indonesia di Malaysia menjadi salah satu agenda utama dalam pembicaraan bilateral. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia yang disertai dengan penganugerahan tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama, menandai eratnya hubungan kedua negara. Sebenarnya, Indonesia dan Malaysia ini memiliki hubungan erat yang berakar pada sejarah panjang serta budaya yang serumpun. Kedua negara ini berasal dari peradaban yang sama, yakni peradaban Melayu kuno yang berkembang di wilayah Nusantara yang dikenal dengan bangsa di Tiro Melayu. Sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka, hingga Johor Riau, pertukaran budaya dan interaksi sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hubungan Indonesia dan Malaysia. Kesamaan ini bukan hanya tercermin dalam warisan sejarah, tetapi juga dalam aspek bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat di kedua negara. Salah satu bukti nyata dari kesamaan ini adalah bahasa. Bahasa Melayu yang menjadi dasar dari bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia memiliki akar yang sama dan berkembang melalui interaksi perdagangan, migrasi, serta pengaruh kerajaan-kerajaan besar di masa lampau. Meskipun mengalami evolusi dan perbedaan dalam dialek serta kosakata, struktur dasar kedua bahasa ini tetaplah serupa, memungkinkan komunikasi yang relatif mudah antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Kesamaan bahasa ini juga menunjukkan bahwa kedua bangsa memiliki hubungan yang lebih dalam dibandingkan sekadar kedekatan geografis. Dalam hal budaya, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki banyak kesamaan dalam seni, musik, tari, dan kuliner. Tradisi seperti batik, wayang, dan seni bela diri silat merupakan warisan budaya yang ditemukan di kedua negara. Begitu pula dengan adat istiadat dalam pernikahan, upacara adat, serta nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap orang tua, musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan semangat gotong royong. Kedekatan kedua budaya ini juga terlihat dalam aspek agama dan kepercayaan. Islam sebagai agama mayoritas di kedua negara turut membentuk karakter sosial masyarakat dengan banyaknya kesamaan dalam praktik ibadah, hukum adat Islam, serta perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan dengan tradisi yang mirip. Kesamaan akar sejarah dan budaya ini seharusnya menjadi dasar bagi hubungan yang lebih harmonis antara Indonesia dan Malaysia. Dengan memahami bahwa keduanya berasal dari akar yang sama, kedua negara dapat terus memperkuat kerjasama dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang kerap dianalogikan seperti abang dan adik. Kedekatan ini berakar dari sejarah dan budaya yang sama dengan keterkaitan erat dalam bahasa, adat istiadat, hingga sistem pemerintahan tradisional yang berkembang sejak kerajaan Melayu kuno. Namun ya, seperti hubungan saudara pada umumnya, dinamika antara kedua negara juga kerap diwarnai oleh perbedaan persepsi dan konflik kepentingan. Dalam konteks geopolitik modern, diplomasi yang cermat dan berbasis dialog menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Menurut kelompok pakar Eminent Persons Group atau EPG, salah satu penyebab utama ketegangan antara Indonesia dan Malaysia adalah kesalahpahaman yang muncul akibat perbedaan persepsi dan kurangnya pemahaman sejarah. Media massa juga berperan dalam membentuk opini publik yang dapat memperkeruh atau justru mempererat hubungan antara masyarakat kedua negara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, diplomasi yang berbasis pada dialog dan saling pengertian
menjadi krusial bagi hubungan Indonesia dan Malaysia. Perbedaan dalam persepsi dan kebijakan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang lebih besar, terutama mengingat posisi strategis kedua negara di Asia Tenggara. Kepemimpinan Prabowo Subianto yang menekankan penguatan kedaulatan nasional dan hilirisasi ekonomi membuka peluang baru bagi kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia. Pendekatan diplomasi yang proaktif dapat memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pertahanan, dan pendidikan. Masa depan hubungan Indonesia dan Malaysia tergantung pada bagaimana kedua negara mengelola perbedaan dan memperkuat kerjasama. Peningkatan pertukaran pendidikan, investasi, serta kerjasama dalam penelitian dan inovasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi kesalahpahaman dan mempererat persaudaraan. Selain itu, mekanisme kerjasama regional seperti ASEAN dan Five Power Defense Arrangements atau FPDA harus dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas kawasan. Nah, hubungan abang-adik antara Indonesia dan Malaysia harus terus dijaga melalui diplomasi yang berbasis pada saling pengertian. Dengan komitmen bersama untuk mengutamakan dialog daripada konfrontasi, kedua negara dapat menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara.